Yuk berdoa bersama-sama bersyukur. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi di setiap doa-doaku. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam doa-doa kita. Yesus, Yesus, kami cinta Engkau lebih dari segalanya. Oh Yesus, oh Tuhan Yesus, Kaulah segalanya, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kurasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Amin. Setiap hari kurasakan kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam doa-doa kita. Amin. Yesus, Yesus, I love you full. Kami cinta Engkau Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, amin. Yesus, yes, ku cinta Kau, Kaulah segalanya, lebih daripada apapun juga di dalam hidupku dan hidupmu. Amin. Kau segalanya bagi kami semua. Mana pribadi-pribadi yang cinta Tuhan Yesus? Saya. Puji Tuhan, menjadi pribadi yang dikasih Tuhan Yesus. Hidup kita setiap hari melimpah dengan damai dan sejahtera. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom pagi semua Bapak Ibu terkasih. Wah, rame banget, senang banget, syukur banget. Terima kasih banget kepada Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang menyertai kita sampai hari ini. Puji Tuhan. Mintalah sesuatu dalam nama Yesus. Ini adalah salah satu alasan mengapa setiap kali Pesta ini berdoa, menaikkan doa, memohonkan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlu Bapak Ibu ketahui dan Pesta luruskan hal ini, bahwasanya saya tidak punya kesaktian apapun. Saya tidak punya ilmu lagi Bapak Ibu. Dulu waktu belum dalam Yesus, ya mungkin kita suka bela diri, suka belajar yang namanya kuasa-kuasa kegelapan. Tapi sejak Tuhan Yesus tolong saya adalah milik Kristus. Dan kalau sampai hari ini pelayanan boleh ada sebagaimana ada, ini semua karena berkat dari Tuhan Yesus. Saya tidak bisa menyembuhkan satupun orang sakit. Maka ketika ada orang datang atau bertemu dan meminta untuk disembuhkan,
pastor pasti tidak melayani atau pastor coba memberikan penjelasan, karena saya nggak bisa menyembuhkan. Tapi ketika ada yang datang meminta bantuan doa, hamba Tuhan membantu mendoakan gitu. Saya tidak perlu diuji oleh orang-orang hebat atau orang-orang sakti, karena saya tidak punya kesaktian. Saya bukan orang hebat. Saya hanyalah seorang laki-laki yang memberi diri membalas cinta kasih Tuhan, yang mana harusnya saya meninggal karena begitu banyak kejadian buruk menimpa saya. Sakit, hidup dalam kehidupan yang salah, pernah terikat narkoba, kehidupan yang salah. Tapi hari ini, kalau Bapak Ibu setiap hari bisa ribuan orang secara kontinu, konsisten tiap hari, kita berdoa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, dikuatkan oleh hadirat Tuhan dalam kebersamaan. Itu semua karena Tuhan Yesus. Nah, sekarang Pastor mau bagikan alasan mengapa setiap kali Pastor Andy berdoa itu meminta dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu sekalian juga, ketika engkau berdoa kepada Tuhan Yesus meminta, ini yang akan terjadi. Yuk kita time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagian-bagian firman Tuhan yang penting, yang perlu kita dengarkan, kita aminkan. Dan kalau Bapak Ibu mau catat-catat ya, karena ini juga kita bisa share kepada teman-teman yang lain, supaya mereka mengerti mengapa kita berdoa meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Apa dasarnya dan bagaimana sebetulnya yang Tuhan kehendaki gitu ya. Jadi ketika Pastor berdoa in Jesus name, itu dalam bahasa Inggris artinya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kenapa ya? Dan kok bisa begitu dahsyat doa dalam nama Tuhan Yesus? Kok banyak jawaban doa terjadi? Kok terjadi pemulihan? Kok ada orang yang diikat, dilepaskan dari roh-roh jahat, gangguan-gangguan, kegelisahan dalam hidupnya yang dibuat oleh setan, iblis, dan antek-anteknya. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan yang di dalamnya adalah janji Tuhan yang murni dari surga. Injil Yohanes pasal yang ke-14, kita melihat dua ayat, yaitu ayat 13 sampai ayat yang ke-14 ya. Jadi pertama sampai saya akan bacakan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih, orang-orang biasa tapi menjadi luar biasa karena berkat Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan berkata, Injil Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, wah, kalau namanya perkataan Tuhan Yesus, ini berarti pesan Tuhan Yesus. Kalau kita membaca Bible dan perkataan Tuhan Yesus langsung, ini seperti kita membaca surat cinta dari kekasih kita, dari pribadi yang mengasihi kita. Dia mengirimkan surat dalam Bible ini kita baca. Firman Tuhan berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah sebabnya mengapa Pastor Andy atau setiap hamba Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya pada kuasanya, mereka mengalaskan, menaikkan doa atau mengakhiri doa mereka ditutup dengan dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang berkata serta berjanji serta mengucapkan, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya apa? Jelas tujuannya. Supaya Bapa di surga dipermuliakan. Jadi permintaan-permintaan kita yang memuliakan Bapa. Tuhan Yesus berkata, di dalam namanya Dia akan mengerjakannya.
dia melakukannya dan dia sanggup melakukannya. Kita melihat kembali ayat 14 diulang kembali. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Dalam namaku yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Maka apa? 2 kali juga ditegaskan, diulangi. Aku akan melakukannya. Inilah dasar bagi Pastor Andy ketika berdoa meminta yakin dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus yang berjanji, berkata, mengucapkan. 2 kali di dalam 2 ayat Tuhan Yesus akan melakukannya. Amin. Sama-sama ucapkan dari hatimu yang paling dalam dengan penuh syukur, bangga, salut dan hormat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini sebuah doa yang pendek, tapi dalamnya mengandung makna yang sangat dalam, besar, luas, dan hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Meminta sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan melakukannya, supaya Bapa yang dipermuliakan. Sekarang kita melihat beberapa penegasan dari Injil supaya kita mengerti bahwa janji Tuhan ini sungguh manis buat hidup kita, anak-anaknya. Maju Bapak Ibu sekalian, Injil Matius 21 ayat 22 ya. Matius 21 ayat 22. Kembali di sini Tuhan Yesus mengucapkan firman Tuhan yang indah ini. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Meminta doa dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Kenapa? Karena Tuhan akan menolong setiap doa-doa yang dinaikkan di dalam namanya. Bahkan kalau kita melihat dalam Injil Markus, Bapak Ibu sekalian, dengan penuh kepercayaan dikatakan di dalam Injil Markus 11 ayat 23. Bahkan dikatakan di dalam ayat Injil Markus pasal 11 ayat 23. Tuhan Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka apa? Hal itu akan terjadi. Wow. Hari ini kita tidak meminta gunung pindah. Dari sekian ribu permohonan doa yang masuk sampai hari ini, tidak ada yang meminta gunung pindah. Tapi Tuhan sedang memberikan sebuah kita ilustrasi bahwa sekalipun apa yang tampak mustahil, kalau kita meminta doa dalam nama Tuhan Yesus dengan percaya, Bapa dipermuliakan. Dikatakan ayat 24 dari Injil Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada kita, kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus, janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Jadi kita tidak minta gunung pindah, kita tidak minta lautan kering, kita tidak minta bukit-bukit bergetar. Kita punya permohonan doa.
mungkin masalah keluarga, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah pelayanan, mungkin masalah perizinan, mungkin masalah anak-anak, mungkin masalah syafaat kita untuk kota, bangsa, negeri kita. Kita tidak minta gunung itu pindah beranjak ke dalam laut. Tapi setiap kita punya permohonan doa. Naikkanlah doamu. Mintalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang pastor ini lakukan. Saya berdoa meminta in Jesus name, diberkati tubuh orang-orang sakit. Dan banyak orang-orang yang tertolong, mengalami kasih Tuhan, hidupnya diperbaharui. Dan banyak di antara mereka yang mengaku, yang bersaksi, mengirimkan tulisan, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, papaku dipulihkan, mamaku disembuhkan. Bukan Andi Simon, tetapi karena doa dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara-saudara. Bahkan dikatakan, sekalipun ilustrasi itu, gunung pun dapat beranjak. Tapi kita tidak berdoa hari ini minta gunung beranjak. Mungkin kita punya pokok doa berbeda-beda, tapi Tuhan kasih pengertian. Apa yang mustahil bagi manusia, kalau engkau naikkan doa dalam nama Tuhan Yesus, engkau percaya itu tidak mustahil, tetapi menjadi mungkin. Karena apa? Ingat ayat tadi, Tuhan akan melakukan. Tuhan akan melakukan. Ya, kita sekarang maju lagi 2 ayat. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan firman Tuhan Yesus tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Pastilah tidak meminta pacar 2. Pasti juga nggak meminta suami 2 atau istri 3. Karena setiap orang yang tinggal dalam Tuhan, dia pasti meminta doa. Dan doa-doa itu, biarlah Bapa yang dipermuliakan. Ya, saudara-saudara sekalian, karena orang yang tinggal dalam Kristus, permintaannya pasti nggak aneh-aneh. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh pastor sharing saat ini, hari-hari ini permintaan Pastor Andy ini, mau tahu nggak apa yang menjadi permohonan permintaan doa Pastor Andy hari-hari ini? Mau tahu nggak? Mau tahu aja, atau mau tahu banget, atau mau tahu dong. Setiap kita kan namanya hidup ada namanya perjuangan, tantangan, pergumulan, ujian, godaan juga ada. Sampai di hari ini, pastor punya permohonan doa. Hope, harapan dalam Kristus. Apakah itu? Mau fokus 3 hal ini dan menjadi doaku kepada Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. 1, pastor minta supaya segera ada berkat Tuhan, bisa kembali beribadah. Artinya pastor sebagai seorang yang melayani, punya kesempatan kembali memimpin ibadah di Geraha IHS. Ya, paling tidak bisa time for Bible tatap muka, bisa memuji Tuhan bersama-sama. Ya, Tuhan bisa kirim juga yang bantu mainkan piano,
piano sudah ada, yang main Tuhan pasti kirim, yang punya hati yang diurapi oleh surga pasti juga Tuhan kirim. Yang bisa bantu multimedia, LED-nya sudah ada, studionya untuk room control multimedia sudah ada. Tuhan pasti kirim juga orang yang punya talenta untuk mengoperasikan. Ini saudaraku, fokus dan doa PSRN yang pertama. Yang kedua, yaitu bisa mendoakan orang-orang sakit. Diberi Tuhan kemampuan, diberi Tuhan urapan yang baru untuk bisa setelah ada ibadah kebaktian di dalamnya maupun saat selesai bisa mendoakan secara tatap muka orang-orang yang sakit. Saya mohon sama Tuhan, Tuhan kasih urapan yang baru supaya banyak orang-orang tertolong. Sakit penyakit yang dialami manusia itu kejam. Rasa sakit pada tubuh karena penyakit itu menyiksa. Saya berdoa, Tuhan, urapilah tangan ini, urapilah perkataan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, nanti Tuhan kasih kesempatan boleh mendoakan orang-orang sakit di Geraha IHS. Yang ketiga, dan ini menjadi fokus pester dan doa Hope Harapan, yaitu bisa Tuhan percaya membaptis banyak orang, membaptis banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka menjadi namanya tercatat di kitab kehidupan. Itu saja saat ini harapan dan doa Pastor Andri. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Dan ini juga menjadi fokus saya. Bisa kembali ibadah, bisa mendoakan orang-orang sakit, dan bisa membaptis jiwa-jiwa supaya mereka namanya tercatat di kitab kehidupan. Apa dengan doa saudara-saudara sekalian? Naikkanlah doa-doamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti menolong kita karena Dia yang berjanji Tuhan akan melakukan setiap doa-doa yang kita naikkan di dalam namanya agar Bapa dipermuliakan. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Masuklah hari baru dengan berkat-berkatnya, dengan kesembuhan daripadanya, dengan pertolongannya, dan juga dengan penyertaannya. Urapan yang baru yang membawa sukacita mengalir di setiap hati. Tubuh yang lemah saat ini, saya berdoa, engkau dikuatkan. Ada aliran kesembuhan men-touch tubuh Bapak Ibu saat ini. Sehingga in Jesus name, you heal, you free, you clear, you clean, and you save. Engkau diselamatkan oleh karena kuasa Tuhan. Engkau diselamatkan oleh karena pemberitaan Injil kabar baik ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa lah yang dipermuliakan dalam nama Bapa. Amin. Selamat masuk hari yang baru Bapak Ibu sekalian. Sola fide, Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita sampai selama-lamanya. Amin. Dadah.